Kejadian Kejadian Venezuela Venezuela itu kan yang itu kan yang disabotase disabotase adalah pembangkit adalah listriknya pembangkit dulu, listriknya dulu, Ya. yaitu yaitu sabotase logistik sabotase. energi. Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Ya, apa kabar Pak Daud? Iya. Gimana sekarang, Jonas? Masih aman Pak, semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya oke. Bisnis Iya, apa yang mau ditanyakan, Jonas? Ya, ini kan sudah awal tahun dari 2026 Pak. Kita doa dulu ya. Ya Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dia yang jahat, bebas kegelapan. Berkati Tuhan, laut kami semua, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya Pak Daud, ini kan sudah awal 2026. Jadi gini, Jonas. Katakan, ya, gimana Pak? Nanti beratnya resesi ekonomi Ya, itu setelah Lebaran, Jonas. setelah Lebaran ini. Itu terasa berat. Nah, tapi Tuhan tolong kita semua. Kita sudah berdoa, percaya dengan iman. Tahun ini baik-baik aja. Gimana Jonas? Dikatakan berat itu bagi pengusaha-pengusaha itu Pak, apakah karena untuk Lebaran, untuk gaji yang double mungkin atau bagaimana? Pokoknya akan dimulai berat itu setelah Lebaran. Oke. Karena ada namanya itu laporan SPT. Ya. Nah, setelah itu Bersamaan. perbuatan juga peta ekonomi dunia. Ada namanya geopolitik, geostrategis. Yaitu apa? Ekonomi saat ini dengan Amerika ribut-ribut masalah Venezuela, satu Greenland, Ya. itu mempengaruhi global peta ekonomi, peta politik, baik strategis maupun geopolitik. Bagaimana Jonas? Iya Pak. Dan ini Nah, perlu Jonas tahu komputer kuantum itu akan diaktifkan itu 2032. Tapi sekarang sudah ada namanya uji coba sebelum pengaktifannya 2032. ya. Jonas tahu. Kejadian Venezuela
itu kan yang disabotase adalah pembangkit listriknya dulu. Ya. Yaitu sabotase logistik energi. Ya, ya Pak. Sabotase di energi pembangkitnya dulu. Nah, itu dengan apa? Itu percobaan kuantum. Nah, setelah itu baru dihack, yaitu tentang pertahanannya. Ya. Nah, setelah pertahanannya dilumpuhkan, baruti masuk. Nah, menculik presiden. Nah, itu masih percobaan kuantum itu. Oh, oke. Ingat, ini skala negara loh. Nah, termasuk nanti di masa depan itu nanti ini kan masih percobaan. Iya. Nah, itu nanti AI hacker itu sekarang ini sudah mulai diadakan uji coba. AI. Jadi dari Amerika calling saya. Dia bicara padahal di mana di Indonesia. Nah, itu dia juga di Indonesia. Dia bicara sama saya. Ya, yang Venezuela itu adalah komputer kuantum. Oh, masih percobaan. uji coba. Dan yang calling saya ini dari Amerika. Yang mewawancarai saya pada waktu 2001 tentang ruang kekosongan, materi dalam energi dalam materi, dan energi menjadi materi. Untuk menciptakan ruang kekosongan, super multiple posisi, super multiple keterkaitan. Itu di 2001. Saya diminta sebagai narasumber. Wow. Diwawancara itu. Wow. Dan perlu Jonas tahu, dia ini seorang profesor, dan murid-muridnya banyak agen CIA. Wow. Dan waktu itu saya diminta sebagai narasumber. Iya. Di Amerika. Itu tahun 2001. Wow. Jadi 2001 udah diwawancarai profesor, Pak ya? Karena pada waktu itu saya bikin buku tentang materi dalam energi, yaitu membuka tabir alam gaib. Buku itu saya serahkan ke Pak Gilbert. Ada dua buku. Satu buku dunia roh. Nah, itu diterbitkan sampai berapa seri dunia roh. Nah, buku yang kedua tentang alam gaib. Dan itu menceritakan komputer kuantum dan menceritakan presiden dan wakil presiden sampai 2035. Pada waktu itu buku diserahkan kepada Gilbert Lumaindong. Itu di Semarang. Tapi siapa yang percaya? Karena itu buku yang kedua itu tidak diterbitkan. Dan keberadaan buku itu yang tahu Pak Gilbert. Padahal buku itu saya mendapat pesan Tuhan tahun 96
sampai 2035. Masa-masa akan datang. Oh, tentang ekonomi, tentang global dunia, pergerakan saham, emas, dan perak. Wah, ini sudah tahu. Dan di buku itu nanti di masa depan NTT, NTB, iya, akan ketemu mineral logam berharga, emas. Itu di NTT, NTB. Wow. Di buku itu sudah ditulis sejak tahun 96. Wah. Termasuk Gibran, anak muda, sebagai wakil presiden di 2024. Termasuk SBY di tahun 2004. Itu ada di buku itu semua. Tahun 96 itu. Dan nanti iya, dan emas akan tembus 3.200.000 tahun 2030. 2003. Arti tembus sini di atas itu. Wow. Jadi nanti akan tembus 3.250.000. Di atas itu. Dan 2035 akan tembus di atas 5 juta. Wow. Nah, jadi itu sudah ada di buku itu tahun 96. Buku itu ditulis. Jadi saya bicara ditulis oleh seorang purnawirawan namanya Moladi. Nah, dan beliau sudah meninggal. Nah, setelah itu buku saya serahkan di Semarang. Di rumahnya Pak Junawan. Di Gombel Indah nomor 1. Iya. Dan waktu itu buku itu di tangan Pak Gilbert. Jadi buku itu kunci lengkap tahun demi tahun sampai 2035. Dan itu menceritakan komputer kuantum, penyatuan mata uang. Permulaan dari kesusahan. Oh. Jadi yang tahu keberadaan buku itu ya Gilbert. Oh. Nah, karena itu tidak diperbanyak. Ada dua buku. Aslinya di Pak Gilbert. Fotokopinya di saya. Hilang. Waduh. Sampai sekarang tidak ketemu. Wah, karena sudah terlalu lama Pak ya, 96 ya Pak. Ya. Tapi yang jelas Jonas Yao, saya masih ingat bagian besar. Jadi Venezuela Ya. itu adalah bagian dari kuantum. Uji coba. Termasuk Iran. Ya, berarti terjadi pemadaman di beberapa negara termasuk Iran, Berlin, itu mungkin uji coba Pak ya. Tapi yang jelas di masa depan saya ngelihat justru Indonesia paling aman di dunia. Amin. Kenapa aman di dunia? Kayak pembangkit listriknya kita masih manual. Yaitu batu bara. Jadi tentang Indonesia mau diserang, di shutdown,
Nggak bisa. Kembali ke Karena batu bara. Betul. Dan Indonesia Jelas? salah satu penghasil batu bara terbesar juga ya Pak ya. Yang jelas untuk kuantum justru Indonesia yang paling aman. Amin. Kenapa? Kita masih ada namanya buku rekening, sekalipun digital dan e-banking. Tapi masih ada juga backup buku rekening. Ya. Dan ada jaminan dari pemerintah juga. Ya, pemerintah. Kan 2 miliar kan? Iya. Nah, jadi tenang aja. Aman baik. Amin. Gimana Jonas? Iya Pak. Wah, jadi Pak Daud udah melihat ini tahun 96 Pak ya. Ada beberapa hal yang sangat penting, termasuk Presiden juga ada, kuantum bahkan yang akan terjadi ini bahkan udah Bapak lihat dari tahun 96 ya. Iya. Dan perlu Jonas tahu Indonesia aman pada waktu kuantum diaktifkan. Karena Indonesia masih banyak fisik dan manual. Gimana Jonas? Masuk akal juga Pak. Ingat pembangkit listrik kita masih pakai apa? Batu bara manual juga bisa. Betul? Dan batu bara melimpah. Jadi aman-aman aja. Jadi kayak Venezuela. Kan pembangkit listriknya Otomatis. pasti sudah teknologi canggih. Ya. Sistem internet canggih semua. Begitu kena kuantum, percobaan, ya selesai. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan.
2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4 mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan, dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur.
Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini, diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am.